Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar saudara-saudaraku seiman? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, berlimpah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi amalan atau mengijazahkan amalan tentang memperlancar kerezekian. Memperluas rezeki itu dapat diartikan sangatlah luas. Bisa yang sudah bekerja, tambah lancar pekerjaannya. Bisa yang belum bekerja atau pengangguran, akan cepat mendapatkan pekerjaan. Bisa yang usahanya sedang seret, akan diperlancar usahanya. Bisa juga yang sedang kelilit hutang, agar cepat bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan masih banyak yang lain lagi. Tapi sebelum itu saya tegaskan terlebih dahulu bahwa setelah mengamalkan amalan ini, jangan berandai-andai terlalu jauh. Misalkan kita yang awalnya sebelum mengamalkan amalan ini, kita pengangguran dan berandai-andai setelah mengamalkan amalan ini ingin seperti para sultan. Itu kejauhan ya. Jadi kalau kita minta itu ya sewajarnya saja, yang masih dalam wilayah kita, masih dalam ranah kita. Nanti takutnya apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, malah amalannya yang disalahkan, dibilang amalannya yang gak mustajab. Itu bukan kesalahan dari amalannya, tapi kesalahan dari kita sendiri yang berandai-andai terlalu jauh. Seperti contoh lagi, diberikan amalan pengasihan, tapi yang diincar artis-artis, kan itu terlalu jauh. Jadi ya kalau minta itu ya sewajarnya saja, yang masih di wilayah kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, yang mempunyai banyak hutang bisa cepat lunas, yang rezekinya seret atau usahanya seret bisa lancar kembali, bahkan yang masih belum punya momongan atau anak bisa cepat mendapatkan momongan. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau minta itu sewajarnya saja. Karena apa? Ya karena agar kita tidak suudzon dengan amal-amalan. Semua amalan itu mustajab kok. Karena itu kalam Allah atau sabda Nabi atau dari ulama-ulama warasatul anbiya. Semua itu tergantung dari diri kita yang mengamalkannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah langsung saja untuk amalannya, yaitu membaca surat Al-Waqiah setiap hari habis sholat asar. Karena amalan ini saya dapat dari guru saya, kiai saya, yang juga mengamalkan amalan tersebut. Jadi amalan ini sudah diijazahkan oleh saya dan saya bisa mengijazahkan ke kalian semua. Jadi bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah ila akhirih, sampai selesai. Pasti di sini ada yang merasa berat karena
surat Al-Waqiah agak lumayan panjang. Tapi saya tanya dulu ya, berat mana sama Anda mau bantu orang tua tapi nggak ada uang? Berat mana Anda ketika mau menikah tapi tidak punya biaya? Berat mana ketika mau beliin anak susu tapi nggak punya uang? Atau mau nyokolahin anak tapi nggak ada biaya? Ataupun ketika mau berobat tidak punya biaya. Ya memang untuk membiasakan sesuatu yang baru itu memang berat. Tetapi kalau sudah biasa ya tidak terasa berat lagi. Apalagi kalau sudah hafal. Cukup 5 menit saja itu sudah selesai. Bagaimana cara menghafalnya? Ya kita harus konsisten setiap hari. Dalam waktu 1 bulan mungkin itu sudah hafalnya. Kalau kita terus mengamalkannya setiap hari, bisa dibaca setelah sholat walaupun tidak dalam posisi zikir. Jadi untuk membacanya nggak perlu kita duduk setelah sholat, itu nggak perlu ya. Kalau kita mempunyai waktu luang ya tidak apa-apa, tapi bagi kita yang sibuk bisa kita membacanya sambil bekerja atau sambil di perjalanan, ataupun bagi ibu-ibu bisa sambil nyapu-nyapu atau sambil memasak, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita baca setelah sholat asar konsisten dalam waktu 1 bulan, insya Allah itu sudah hafal dan membacanya pun bisa cepat. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah laysa liwaqtiha kasbah khabrat rafi'a izar rujatil adruja wa busatil jibal basa faqnat sab'un basa kuntum azwajan sulasa fa asrabul maimati ma asrabul maimati wa asrabul masyamati ma asrabul masyamah. Itu kan cepat ya. Jadi dalam waktu 5 menit pun kalau sudah hafal bisa selesai. Ya harus telaten, harus pelan-pelan. Nanti untuk perubahannya bisa kalian rasakan sendiri untuk kalian, keluarga, dan orang sekitar. Kenapa saya menganjurkan untuk amalan waqiah? Karena memang amalan waqiah ini amalan yang paling banyak diamalkan oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz, dan para ulama. Dan memang sudah terbukti sangat mustajab. Jadi amalan itu ya tergantung berat mudahnya kita mengamalkan. Ya kalau amalan yang mudah itu banyak sekali sebenarnya ya, membaca sholawat atau membaca istighfar atau membaca suratul Fatihah. Tapi semua itu tergantung di diri kita sendiri. Kalau kita memang dekat dengan Gusti Allah, itu walaupun kita membaca amalan yang simple itu langsung mustajab, karena kita dari hati sudah bersih, perilaku pun sudah baik. Jadi ya tinggal membaca sedikit saja sudah mustajab. Tapi bagi kita yang seperti ini, yang masih banyak dosa, sering khilaf, ya memang kita harus mengamalkan yang lebih ekstrim ya, karena kita sadar sendiri kita masih banyak dosa. Selain kita mengamalkan, kita juga agar bisa lebih dekat dengan Gusti Allah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang ingin mengamalkan, silakan, saya sudah mengijazahkan. Mudah-mudahan rezeki kita semua diperlancarkan oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, hingga kita bisa bertemu dalam pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.